Punya dosa apa negara ini mendapatkan seorang menteri yang tidak kompeten di bidangnya? Itu adalah komentar yang kerap kali gue baca di berbagai sosial media. Lalu gue nyeletuk menjawab, ini bukan persoalan dosa negara ini apa dan lain sebagainya, no. Tetapi ini adalah budaya yang dipertahankan bertahun-tahun lamanya, di mana pada saat pemilihan menteri dan lain sebagainya dipilih berdasarkan bagi-bagi jatah, di mana seseorang telah membantu seorang capres menjadi seorang presiden dalam sebuah negara. Itu adalah budaya yang bertahan bertahun-tahun lamanya. Dan inilah yang disebut oleh dua orang tolol dalam sebuah kanal YouTube kalau ini adalah Asian value dan human right. Fucking Asian value dan human right, Bapak Joe Biden ini. Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Pemirsa, 20 Juni 2024, server Pusat Data Nasional atau PDN down, diduga karena diserang ransomware. Seharusnya dari peristiwa ini kita bisa membuka pikiran kita lebar-lebar, membuka mata kita lebar-lebar bahwa Asian value itu adalah sebuah kebodohan di mana orang-orang yang dipilih untuk menjadi menteri atau orang-orang yang menjadi pembantu presiden dan lain sebagainya berdasarkan kerabat, teman, keluarga, bagi-bagi jatah politik dan lain sebagainya. Karena itu merugikan masyarakat dalam satu negara. Bahkan itu mempermalukan negara itu sendiri. Yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Dalam case ini sebenarnya ada dua nama yang harusnya paling bertanggung jawab dan menanggung malu atas sebuah tragedi peretasan data ini. Yang pertama tentunya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Bapak Budi Aris Setiadi. Dan yang kedua, wah ini berat banget. Berat, tapi gue akan sampaikan. Seseorang yang menunjuk Budi Aris Setiadi, mantan ketua Projo yang tidak kompeten di bidangnya, menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Dan inilah hasilnya. Jadi kalau seandainya kita menyalahkan Budi Aris Setiadi, ya pasti tentunya dia salah karena dia adalah Menkominfo. Tetapi di balik itu semua, siapa orang yang bertanggung jawab menunjuk seorang menteri yang tidak kompeten di bidangnya? Ini serangan ransomware di per negara di tahun 2022-2023. Slide berikutnya. Kita bisa lihat ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena. Ada sebuah buku dengan judul Politeia yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, buku itu dikenal dengan judul Republik. Buku tersebut menceritakan berbagai pandangan-pandangan filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya mengenai sebuah negara. Definisi sebuah negara, tujuan bernegara, bahkan sistem yang dipakai dalam sebuah negara dan lain sebagainya. Di dalam buku tersebut dituliskan dengan sangat detail dan spesifik pandangan-pandangan mengenai sebuah negara. Menurut Plato, negara itu adalah sebuah entitas yang ideal yang dibangun dalam dasar keadilan dan tata kelola aturan yang benar. Setiap warga negara, masyarakat, bahkan kepala negara itu berperan dan memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Sekali lagi, sesuai dengan kemampuannya. Kesimpulan singkat dan sederhana dari cerita tersebut adalah tidak pernah dibenarkan seseorang yang tidak memiliki kompetensi dan integritas menjabat satu institusi ataupun lembaga negara, karena orang itu sudah pasti tidak akan mampu mengemban tanggung jawab dan tidak akan berfungsi karena dia tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut.
Dalam kurun waktu 1 bulan belakangan ini, gue memang capek banget, kesel banget, dan ya sebel banget dengan berbagai hal yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Dimulai dari keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang diambil yang tidak memikirkan bagaimana kondisi rakyat di bawah dan lain sebagainya. Dimulai dari RUU penyiaran, RUU TNI Polri, Ormas keagamaan diberikan izin untuk mengelola tambang, kasus korupsi yang tidak selesai, kemudian kasus yang melibatkan seseorang yang terjadi 8 tahun yang lalu, di mana 8 tahun buron hanya untuk menangkap seorang kuli, dan selanjutnya yang terbaru ini adalah kembali lagi terjadi, kita tidak mampu mengatasi hacker, dan Kominfo pasrah dengan hal itu. Dan tidak ada hal yang dilakukan untuk menyelamatkan data-data yang sudah dibobol. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita terima, dan ini bukan hanya sebuah kelalaian, tetapi ini adalah kebodohan yang ditampilkan, dipertontonkan kepada masyarakat secara luas. Ini adalah bukti yang sangat valid bahwa tidak bisa seseorang menjabat kementerian kalau orang tersebut tidak memiliki kompetensi dan integritas di bidang tersebut. Sedangkan di level yang major, failure dari satu fitur namun tidak terdampak ke layanan atau aplikasi. Yang buat gue bingung dan menjadi pertanyaan juga buat gue sebenarnya, itu satu kantor pada ngapain kerjanya? Masa satu kantor isi dark system semua, gak berfungsi dan gak berguna gitu? Backup data gak punya, menghadapi hacker gak mampu. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, ngapain negara gaji mereka kalau mereka itu tidak bisa bekerja? Kalau kerjanya cuma ngeblokir sosmed dan ngeblokir bokep, ngapain mereka kerja di situ? Makanya kayak gue bilang tadi, satu kantor isi dark system semua, nggak ada yang mikir. Kalau mereka bilang, ya kerja di sini tuh sulit, gak seperti yang lo bayangin. Ya ngapain lu kerja di situ? Lu kerja di situ, ya lu harus tanggung jawab dengan pekerjaan lu. Ya kita nggak mau tahu lu kerja di situ, ya lu tanggung jawab dong. Lu diberikan kesempatan, lu diberikan amanah, lu bertanggung jawab dengan pekerjaan lu. Kalau lu ngeluh, ya ngapain lu kerja di situ? Tentu dalam berbagai kesempatan, staf kementerian bahkan menterinya sendiri menyampaikan alasan-alasan kepada masyarakat luas kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa tidak bisa diproteksi, kenapa data-data kita hilang, dan lain sebagainya. Berbagai alasan-alasan yang mereka sampaikan itu semakin memperlihatkan kekonyolan mereka. Dan kita tahu bahwa semua pernyataan-pernyataan itu terlihat seperti untuk memproteksi diri kalau mereka itu sebenarnya tidak salah. Ini bukan salah mereka. Bahkan pada saat rapat sidang DPR, itu Kementerian Komunikasi dan Informatika dipanggil, ditanyain kenapa hal itu bisa terjadi. Jawaban dari menterinya itu semakin tidak rasional. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya banget menurut gua. Jawabannya itu sebenarnya memperlihatkan kualitasnya. Kita kekurangan anggaran, maka itu hal ini bisa terjadi. Sekelas menteri jawabannya seperti itu, ya bubar negara ini gitu loh. Bubar, kita udah nggak tahu lagi mau gimana. Di zaman modern ini, data itu sangat-sangat penting. Dan kita harus benar-benar serius mengelola data, kita concern terhadap secure negara kita, dan kita memang harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang seperti itu. Apalagi di zaman modern, di mana perkembangan teknologi itu semakin masif, kita harus mampu beradaptasi, dan kita juga harus benar-benar fighting. Kita gak bisa diem doang. Oke, saya akan tutup di segmen ini. Masyarakat Indonesia itu pemaaf. Kita memiliki respect, empati, dan moralitas yang sangat tinggi. Sejak kita kecil, kita diajarkan bagaimana caranya sopan santun, menghargai orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. It's good. Itu luar biasa. Tidak semua negara bisa menerapkan hal itu, dan itu menjadi kebiasaan kita bertahan dari kecil hingga kita dewasa. Dan itu benar-benar luar biasa. Tetapi karena kita memiliki respect yang sangat tinggi, empati yang sangat tinggi, kita pemaaf, kerap kali kita menoleransi hal-hal kecil yang seharusnya menjadi tanggung jawab seseorang.
Kita menyepelekan hal itu sehingga banyak orang yang pada akhirnya memiliki kebiasaan dan pola pikir menyepelekan tanggung jawab yang kecil. Dan bahkan mereka belum menyelesaikan tanggung jawab mereka yang kecil ini, mereka diberikan tanggung jawab yang lain yang lebih besar. Sementara mereka belum mampu atau tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab yang kecil ini. Ada satu peristiwa yang pernah gue alami dan itu nyebelin banget, kesel banget, dan gue benar-benar marah. Pada beberapa tahun yang lalu, gue tuh gak punya KTP. Ini beberapa tahun yang lalu, udah lama gitu. Gue gak punya KTP. Bertahun-tahun gue hanya menggunakan resi KTP. Kemana-mana gue menggunakan resi KTP. Bukan karena gue gak mau buat KTP, tapi KTP gue katanya belum dicetak. Gue gak tahu alasannya apa pada saat itu. Tapi mereka sampaikan kalau resi KTP ini sama fungsinya kayak KTP. Ya udah, dalam beberapa case gue tuh aman-aman aja. Tapi ada suatu kali di mana gue tidak bisa menggunakan resi KTP, harus menggunakan KTP yang asli. Sehingga pada akhirnya gue datang berkali-kali ke kantor kecamatan. Gue tanya ke mereka kapan KTP gue selesai. Jawaban mereka sama, setiap kali jawabannya sama. Blankonya belum ada, jadi KTP-nya nggak dicetak. Itu bukan salah kita, tapi itu masalahnya ada di pusat. Kita ini cabang, gitu deh kira-kira. Nah, gue biarin, gue toleransi sampai pada akhirnya gue bener-bener marah, gue ngamuk di situ. Gue datang ke kantor kecamatan, gue ributin di situ. Gue bilang gini, mana KTP gue? Pak, nggak ada Pak, kita nggak tahu, belum dikirim atau memang belum dicetak, kita nggak tahu. Kita udah cek di belakang, itu nggak ada KTP Bapak. Dengar ya, mau KTP-nya lagi di bawah tanah kayak mau blankonya nggak ada, itu urusan kalian. Tugas kalian bekerja di sini itu memastikan seseorang punya KTP. Itu hak saya sebagai warga negara dan saya berhak memiliki KTP. Bagaimanapun caranya, mau itu blankonya nggak ada kayak mau belum dicetak, itu urusan kalian. Kalian kerja di sini, kalian digaji oleh negara dan negara digaji oleh pajak rakyat. Tujuannya, fungsinya ya seperti ini. Mereka panik. Gue bilang, lu cari di mana tuh KTP tadi? Di belakang Pak. Yaudah, gue mau lihat ke belakang. Gue mau cek bareng-bareng sama gue. Yaudah, mereka panggil kepala biru, mereka manggil gitu. Gue nggak tahu siapa. Dan akhirnya kepala staffnya itu ngomong ke gue, Pak, nggak boleh Pak orang sembarangan masuk ke belakang. Gue nggak mau tahu. Gue mau ngecek sendiri ada nggak KTP gue di situ. Ya mereka diskusi dan pada akhirnya gue dikasih masuk ke situ. Akhirnya gue dibawa ke satu ruangan dan kita cari bareng-bareng KTP gue ada nggak di situ. Ternyata KTP gue ketemu, gak sampai setengah jam gue ketemu sama KTP gue. Di situ gue bener-bener marah, gue ngamuk orang di situ, gue cabut. Dari sejak saat itu, gue nggak pernah lagi menoleransi tanggung jawab kecil. Dan gue nggak pernah lagi mau menoleransi hal-hal yang berkaitan dengan negara. Walaupun itu hanya terlihat hal yang sepele. Karena memang itu tugas mereka dan itu tanggung jawab mereka. Dan gue nggak mau lagi menoleransi hal itu. Dan gue bener-bener merasa bahwa gue ditipu selama 2 tahun menggunakan resi KTP. Sementara KTP gue ada dalam ruangan itu. Ada 2 kemungkinan yang gue ambil kesimpulan. Yang pertama, mereka teledor, mereka itu memang nggak mau tahu, mereka nggak peduli. Atau yang kedua, mereka mau duit. Gue kasih duit dan pada akhirnya gue dikasih KTP. Itu asumsi gue. Tapi pada intinya, gue nggak mau lagi menoleransi hal-hal kecil. Dan gue tahu itu kerjaan mereka, itu tugas mereka. Dan gue tidak akan lagi menoleransi hal-hal kecil. Walaupun mungkin itu terlihat sepele.